Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu yang sedang menonton hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih. Bapak dan Ibu sedang menonton dari mana? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dari berbagai daerah di Indonesia. Jangan lupa juga, bagi yang baru pertama kali bergabung, silakan tekan tombol like dan subscribe, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan berbagai informasi penting seputar kesehatan di usia lanjut. Sekarang, mari kita bicara tentang satu masalah yang sering dialami banyak orang di usia lanjut. Kaki terasa lemah, cepat pegal, bahkan sering kram di malam hari. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalaminya? Saat berjalan, kaki terasa berat, atau tiba-tiba betis kram saat hendak tidur? Masalah ini ternyata sangat umum terjadi, terutama ketika tubuh mulai kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan otot dan saraf. Tapi tenang saja, kabar baiknya, ada banyak cara alami untuk membantu memperkuat otot kaki, melancarkan peredaran darah, dan mencegah kram, hanya dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Pada video kali ini, saya akan membagikan 10 jenis makanan yang terbukti secara penelitian mampu membantu menjaga kekuatan kaki dan mengurangi kram secara alami. Yuk, kita mulai pembahasannya satu persatu. Agar Bapak dan Ibu bisa tetap aktif, kuat, dan mandiri di usia yang indah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas makanan apa saja yang bisa membantu menguatkan kaki, ada baiknya kita pahami dulu, apa sebenarnya yang menyebabkan kaki menjadi lemah atau sering kram? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan alami. Salah satunya adalah penurunan massa otot, atau dalam istilah medis disebut sarcopenia. Berdasarkan penelitian dari Harvard Medical School, kehilangan massa otot biasanya mulai terjadi setelah usia 40 tahun. Dan prosesnya semakin cepat jika kita jarang bergerak atau kurang asupan protein. Akibatnya, otot kaki menjadi lebih mudah lelah dan sulit menopang tubuh dengan baik. Selain itu, kekurangan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan kalium juga berperan besar. Mineral-mineral ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan listrik di dalam otot, agar otot bisa berkontraksi dan rileks dengan baik. Sebuah penelitian dari National Institutes of Health, NIH, di Amerika Serikat menemukan bahwa kekurangan magnesium dapat memicu kontraksi otot yang tidak terkendali, sehingga timbul rasa kram, terutama di betis dan telapak kaki. Faktor lain yang sering terlupakan adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Ketika tubuh kekurangan air, kadar elektrolit menjadi tidak seimbang, dan otot menjadi lebih mudah kaku serta terasa nyeri saat digunakan. Tak kalah penting, sirkulasi darah yang menurun juga dapat menyebabkan kaki terasa dingin, berat, atau mudah kesemutan. Hal ini sering terjadi pada usia lanjut karena elastisitas pembuluh darah mulai berkurang. Jadi, Bapak dan Ibu, penyebab kaki lemah dan kram bukan hanya karena usia semata, melainkan juga karena pola makan, kurang aktivitas fisik, dan asupan cairan yang belum cukup. Kabar baiknya, semua hal itu bisa kita perbaiki dengan memilih makanan yang tepat dan menjaga kebiasaan hidup sehat. Otot kaki bisa tetap kuat, sirkulasi darah lebih lancar, dan kram bisa berkurang secara bertahap. Setelah ini, mari kita bahas 10 makanan alami yang dapat membantu menguatkan otot kaki berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman praktis di bidang gizi lansia. Sekarang, mari kita mulai pembahasan makanan pertama yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan kaki, yaitu pisang. Buah yang satu ini tentu sudah sangat akrab di meja makan Bapak dan Ibu. Rasanya manis, lembut, mudah didapat, dan harganya pun terjangkau. Namun di balik kesederhanaannya, pisang menyimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan otot dan kaki, terutama untuk kita yang sudah berusia lanjut. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2018, pisang merupakan salah satu sumber kalium alami terbaik. Kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, yang memungkinkan otot untuk berkontraksi dan rileks dengan normal. Bila kadar kalium dalam darah menurun, otot bisa menjadi mudah tegang, kaku, dan akhirnya mengalami kram. Itulah sebabnya,
Banyak ahli gizi merekomendasikan konsumsi pisang secara rutin untuk membantu mencegah kram otot, khususnya di bagian betis dan telapak kaki yang sering terasa nyeri pada malam hari. Selain itu, kalium juga bekerja sama dengan mineral magnesium dan natrium untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Sirkulasi darah yang lancar akan memastikan otot kaki mendapat cukup oksigen dan nutrisi, sehingga kaki terasa lebih ringan dan tidak mudah lemas ketika digunakan berjalan atau berdiri lama. Kandungan vitamin B6 dan serat alami di dalam pisang pun membantu memperbaiki metabolisme tubuh, sehingga energi yang dihasilkan dari makanan bisa digunakan secara lebih efisien oleh otot kaki. Nah, bagaimana cara terbaik mengonsumsi pisang untuk kesehatan kaki? Bapak dan Ibu bisa mencoba resep sederhana berikut. Potong 1 buah pisang ukuran sedang. Lalu campurkan dengan yogurt rendah lemak dan sedikit madu alami sebagai pemanis. Menu ini bisa dinikmati sebagai sarapan atau camilan sore hari. Kombinasi kalium dari pisang dan kalsium dari yogurt akan membantu otot dan tulang bekerja lebih kuat dan seimbang. Pisang juga sangat praktis untuk dibawa bepergian. Misalnya, sebelum jalan pagi atau senam ringan, 1 buah pisang bisa menjadi sumber energi yang cepat dan sehat. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki gangguan fungsi ginjal, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi pisang secara berlebihan. Karena kadar kalium yang terlalu tinggi di dalam darah dapat membuat kerja ginjal menjadi lebih berat. Bagi yang sehat, konsumsi 1 hingga 2 buah pisang per hari sudah sangat cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan kalium harian. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu untuk menambahkan pisang dalam pola makan harian. Dengan cara sederhana ini, kita sudah membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh, menguatkan otot kaki, dan tentu saja mencegah kram yang sering mengganggu waktu istirahat. Buah sederhana, tapi manfaatnya sungguh luar biasa untuk kesehatan kaki di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan kedua yang juga sangat baik untuk menguatkan kaki dan mencegah kram adalah bayam dan sayur-sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting, terutama magnesium dan zat besi, yang berperan langsung dalam menjaga kekuatan dan fungsi otot. Berdasarkan penelitian dari National Institutes of Health, NIH, magnesium merupakan mineral penting yang membantu menenangkan dan merilekskan otot. Saat kadar magnesium dalam tubuh cukup, otot dapat berkontraksi dan melemas dengan seimbang. Namun bila kadar magnesium rendah, otot cenderung tegang, sehingga muncul rasa nyeri atau kram, terutama di malam hari. Sementara itu, zat besi memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Mineral ini bertugas membawa oksigen melalui darah ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot-otot kaki. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition, 2020, menunjukkan bahwa asupan zat besi yang cukup dapat meningkatkan daya tahan otot dan mencegah kelelahan dini, karena oksigen yang masuk ke otot menjadi lebih optimal. Jadi, dengan rutin mengonsumsi bayam dan sayuran hijau lainnya, bapak dan ibu bisa membantu menjaga aliran darah tetap lancar, otot kaki tetap kuat, dan risiko kram berkurang secara alami. Selain magnesium dan zat besi, bayam juga mengandung vitamin C, folat, dan antioksidan yang dapat melindungi sel otot dari kerusakan akibat penuaan. Nah, agar manfaatnya maksimal, berikut resep sederhana yang bisa bapak dan ibu coba di rumah. Siapkan segenggam bayam segar, cuci bersih, dan rebus sebentar selama 1-2 menit saja. Jangan terlalu lama supaya nutrisinya tidak hilang. Tumis dengan bawang putih cincang dan sedikit minyak zaitun. Tambahkan sedikit garam laut dan perasan jeruk nipis untuk rasa segar alami. Hidangan ini bisa menjadi lauk pendamping nasi atau disantap bersama ikan kukus. Kombinasi zat besi dari bayam dan vitamin C dari jeruk nipis akan membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik. Bayam juga bisa dibuat menjadi jus hijau sehat, dicampur dengan buah apel atau pepaya untuk menambah rasa manis alami. Jus ini dapat membantu melancarkan pencernaan sekaligus memberikan energi segar di pagi hari. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bapak dan ibu. Bagi yang memiliki riwayat batu ginjal, sebaiknya tidak mengonsumsi bayam dalam jumlah berlebihan. Karena bayam mengandung asam oksalat yang dapat memperbanyak kadar kalsium di saluran kemih. Cukup konsumsi 1 porsi sayuran hijau setiap hari, bergantian antara bayam, kangkung, atau daun kelor agar nutrisinya lebih seimbang. Dengan kebiasaan sederhana ini,
otot kaki akan terasa lebih ringan, sirkulasi darah membaik, dan tubuh pun menjadi lebih bertenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Bayam memang sederhana, tetapi manfaatnya besar sekali bagi kesehatan otot dan kekuatan kaki di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan ketiga yang sangat baik untuk memperkuat kaki dan menjaga kesehatan otot adalah ikan salmon. Ikan ini dikenal kaya akan asam lemak omega-3 dan protein berkualitas tinggi, dua zat gizi yang sangat penting untuk mempertahankan kekuatan otot dan memperlancar sirkulasi darah. Berdasarkan penelitian yang dimuat dalam Journal of the American Geriatric Society pada tahun 2019, disebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi ikan berlemak, seperti salmon, 2 kali seminggu, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kandungan omega-3 dalam salmon memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, yang membantu mengurangi kekakuan otot dan sendi, terutama pada usia lanjut. Selain itu, protein dalam ikan salmon berfungsi sebagai bahan dasar untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang mulai menurun akibat proses penuaan. Protein yang cukup membantu otot kaki tetap kokoh, tidak mudah lelah, dan lebih cepat pulih setelah digunakan untuk berjalan atau beraktivitas. Ikan salmon juga kaya akan vitamin D dan vitamin B12. Vitamin D berperan membantu penyerapan kalsium untuk memperkuat tulang, sementara vitamin B12 penting bagi kesehatan saraf dan pembentukan sel darah merah. Keduanya bekerja bersama-sama menjaga otot dan tulang kaki tetap berfungsi dengan baik. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir jika sulit menemukan salmon impor. Ikan lokal seperti tongkol, kembung, dan sarden juga memiliki kandungan omega-3 yang hampir setara, dan bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau. Untuk memperoleh manfaat maksimal, berikut contoh resep sehat yang bisa dicoba di rumah. Siapkan potongan ikan salmon segar, cuci bersih, dan lumuri dengan sedikit garam laut serta air jeruk nipis. Kukus atau panggang selama 10 hingga 15 menit, hingga matang. Sajikan dengan tumis sayur hijau atau salad sederhana. Cara memasak dengan dikukus atau dipanggang akan mempertahankan kandungan omega-3 di dalam ikan tanpa menambah lemak jenuh. Jika Bapak dan Ibu ingin variasi rasa, tambahkan potongan jahe atau serai untuk menambah aroma dan membantu melancarkan peredaran darah. Ada hal penting yang perlu diingat. Hindarilah menggoreng ikan dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali, karena minyak tersebut dapat menghasilkan zat berbahaya yang justru meningkatkan kolesterol jahat dan merusak pembuluh darah. Gunakan minyak baru dalam jumlah sedikit, atau lebih baik lagi, pilih metode kukus, rebus, atau panggang. Untuk kebutuhan gizi harian, cukup konsumsi ikan berlemak seperti salmon atau ikan lokal setara 2-3 kali seminggu. Dengan cara ini, tubuh mendapatkan pasokan omega-3 dan protein yang cukup, sehingga otot kaki menjadi lebih kuat, sendi terasa lebih lentur, dan risiko kram dapat berkurang. Ikan, terutama salmon, bukan hanya lezat, tetapi juga sahabat terbaik bagi kesehatan otot dan tulang di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan keempat yang sangat penting untuk membantu menjaga kekuatan kaki adalah yogurt dan susu. Kedua bahan ini kaya akan kalsium dan probiotik, dua unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama di usia lanjut. Kalsium merupakan mineral utama untuk memperkuat tulang dan gigi, sekaligus membantu otot agar dapat bekerja dengan baik. Banyak orang mengenal kalsium hanya sebagai zat pembentuk tulang, padahal perannya jauh lebih luas. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition pada tahun 2020, lansia yang mengonsumsi cukup kalsium setiap hari memiliki risiko lebih rendah terhadap kelemahan otot dan gangguan keseimbangan tubuh. Kalsium membantu sistem saraf mengirim sinyal ke otot agar dapat berkontraksi dengan baik, sehingga kaki menjadi lebih kuat dan stabil saat berjalan. Selain kalsium, yogurt juga mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat memungkinkan tubuh menyerap nutrisi, termasuk kalsium, magnesium, dan protein, dengan lebih efisien. Penelitian lain dari British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi yogurt secara teratur dapat meningkatkan kepadatan tulang dan membantu menjaga fungsi otot, terutama bagi wanita lanjut usia. Yogurt dan susu juga mengandung vitamin D, yang berfungsi membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efektif. Vitamin D ini sangat penting karena banyak lansia yang mengalami kekurangan vitamin tersebut, akibat berkurangnya paparan sinar matahari atau perubahan metabolisme tubuh.
Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, berikut contoh resep sehat yang bisa Bapak dan Ibu coba di rumah. Siapkan 1 gelas yogurt rendah lemak. Tambahkan potongan buah segar seperti pisang atau pepaya. Campurkan sedikit madu alami sebagai pemanis jika diinginkan. Menu sederhana ini sangat cocok dikonsumsi pada pagi hari atau sebagai camilan sore. Kombinasi kalsium dari yogurt dan kalium dari buah membantu menjaga keseimbangan elektrolit tubuh serta memperkuat otot kaki. Jika Bapak dan Ibu lebih menyukai susu, pilihlah susu rendah lemak atau susu tanpa gula tambahan. Susu jenis ini tetap kaya kalsium tetapi lebih aman untuk kadar kolesterol dan gula darah. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak dan Ibu yang mengalami intoleransi laktosa, yaitu tidak nyaman setelah minum susu karena perut kembung atau diare, sebaiknya pilih alternatif seperti susu kedelai, susu almond, atau yogurt probiotik. Ketiga jenis ini tetap mengandung kalsium yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh. Untuk menjaga kesehatan tulang dan otot, konsumsi 1 hingga 2 porsi produk susu setiap hari sudah mencukupi. Dengan kebiasaan ini, tubuh akan mendapatkan pasokan kalsium yang cukup, tulang menjadi lebih kuat, otot kaki tetap stabil, dan risiko kram pun dapat berkurang. Yogurt dan susu mungkin terlihat sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar dalam menjaga kekuatan dan keseimbangan tubuh di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan berikutnya yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan otot kaki dan mencegah kram adalah telur. Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung vitamin D alami, 2 zat penting yang saling mendukung dalam menjaga kesehatan otot dan tulang. Protein di dalam telur berfungsi sebagai bahan pembentuk jaringan otot. Saat tubuh Bapak dan Ibu mengalami penurunan massa otot akibat proses penuaan, asupan protein menjadi sangat penting untuk memperbaiki dan mengganti sel-sel otot yang rusak. Berdasarkan penelitian dari The American Journal of Clinical Nutrition tahun 2018, lansia yang mengonsumsi makanan berprotein tinggi setiap hari, termasuk telur, mengalami peningkatan kekuatan otot sebesar 10-15 I dalam waktu 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa protein tidak hanya membantu mempertahankan otot, tetapi juga dapat memperbaikinya secara perlahan. Selain itu, telur merupakan salah satu sumber alami vitamin D, terutama pada bagian kuningnya. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium, menjaga kekuatan tulang, dan membantu otot berfungsi dengan baik. Sebuah studi dari Journal of the American Geriatric Society, 2019, menyebutkan bahwa lansia yang memiliki kadar vitamin D cukup dalam darahnya cenderung lebih jarang mengalami kelemahan otot dan gangguan keseimbangan saat berjalan. Dengan kata lain, vitamin D membantu menjaga kaki tetap stabil dan kuat. Selain protein dan vitamin D, telur juga mengandung zat gizi lain seperti kolin, selenium, dan vitamin B12, yang semuanya berperan dalam menjaga fungsi saraf, memperbaiki metabolisme energi, dan melindungi sel otot dari kerusakan. Agar manfaatnya optimal, berikut resep sederhana yang bisa dicoba. Rebus 2 butir telur hingga matang sempurna. Potong dan sajikan dengan taburan lada hitam, serta sedikit minyak zaitun. Lengkapi dengan sayuran rebus seperti brokoli atau bayam agar nutrisinya lebih seimbang. Cara merebus atau mengukus telur lebih sehat dibandingkan menggorengnya, karena tidak menambah lemak jenuh yang dapat mengganggu kesehatan jantung. Untuk variasi, Bapak dan Ibu bisa membuat omelet sayur dengan menambahkan irisan tomat, wortel, atau daun bawang ke dalam kocokan telur, lalu dimasak menggunakan sedikit minyak zaitun. Meski telur sangat bergizi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi yang memiliki kadar kolesterol tinggi, disarankan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 3 butir telur utuh per minggu. Sebagai gantinya, Bapak dan Ibu bisa lebih banyak mengonsumsi bagian putih telurnya saja, karena putih telur mengandung protein tinggi namun rendah lemak. Dengan mengonsumsi telur secara bijak, tubuh mendapatkan asupan protein dan vitamin D yang cukup untuk membantu menjaga kekuatan otot, meningkatkan keseimbangan tubuh, serta mengurangi risiko kram dan kelemahan pada kaki. Telur adalah contoh sederhana dari makanan yang mudah dijangkau, tetapi memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan selanjutnya yang sangat baik untuk menjaga kekuatan otot kaki dan mencegah kram adalah kacang almond serta jenis kacang-kacangan lainnya. Kacang almond, kenari, mete, dan kacang tanah merupakan sumber alami vitamin E dan magnesium, 2 zat gizi penting yang berperan besar dalam menjaga fungsi otot, saraf, dan aliran darah.
Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2019, magnesium membantu mengatur kontraksi dan relaksasi otot, serta berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan otot menjadi kaku, cepat lelah, bahkan sering mengalami kram, terutama di malam hari. Sementara itu, vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang membantu melindungi sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition, 2021, konsumsi makanan kaya vitamin E secara rutin terbukti dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok usia lanjut. Vitamin E juga membantu memperlancar aliran darah ke otot, sehingga oksigen dan nutrisi dapat terserap dengan baik. Selain dua zat gizi utama tersebut, kacang-kacangan juga mengandung lemak sehat, protein nabati, dan serat alami yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol, serta memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Agar manfaatnya lebih maksimal, berikut contoh resep sehat yang mudah disiapkan di rumah. Siapkan segenggam kacang almond mentah atau campuran kacang lainnya, seperti kenari dan kacang mete. Panggang sebentar di wajan tanpa minyak selama 2 hingga 3 menit hingga harum. Nikmati sebagai camilan sehat di sore hari, atau tambahkan ke dalam oatmeal atau yogurt pada pagi hari. Cara ini menjaga kandungan lemak sehat dan vitamin di dalam kacang, agar tidak rusak oleh panas berlebihan. Kacang juga bisa diolah menjadi susu almond atau smoothie kacang-kacangan, dicampur dengan pisang atau kurma untuk menambah rasa manis alami tanpa gula tambahan. Minuman ini cocok dikonsumsi bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah pencernaan atau sulit mengunyah. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Karena kandungan lemak pada kacang cukup tinggi, sebaiknya konsumsi dalam jumlah tidak lebih dari 1 genggam kecil per hari. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat alergi kacang atau masalah pencernaan seperti perut kembung, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsinya secara rutin. Pilihlah kacang yang tidak digoreng dan tidak diberi tambahan garam atau gula, karena produk kemasan seringkali mengandung sodium tinggi yang dapat memengaruhi tekanan darah. Dengan mengonsumsi kacang almond dan kacang-kacangan lainnya secara teratur dalam porsi yang tepat, tubuh akan memperoleh manfaat besar. Otot kaki menjadi lebih kuat, kram berkurang, serta sirkulasi darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Kacang-kacangan kecil ini memang sederhana, tetapi di balik ukurannya yang kecil tersimpan kekuatan besar untuk membantu menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, makanan berikutnya yang juga sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan kaki dan mencegah kram adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat kompleks dan kalium yang membantu memberikan energi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi otot dan saraf tetap optimal. Karbohidrat kompleks berbeda dengan karbohidrat sederhana seperti gula atau roti putih. Karbohidrat kompleks dicerna secara perlahan, sehingga tubuh mendapatkan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Energi yang stabil ini sangat penting bagi bapak dan ibu agar kaki tidak cepat lelah ketika berjalan atau beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan penelitian dari Nutrients Journal tahun 2020, ubi jalar mengandung indeks glikemik yang rendah dan kaya akan serat pangan, yang membantu menjaga kadar gula darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Serat dalam ubi juga mendukung pencernaan yang sehat, sehingga penyerapan zat gizi lain seperti magnesium dan kalsium menjadi lebih baik. Selain karbohidrat, ubi jalar kaya akan kalium, mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kalium membantu mengatur kontraksi otot dan mencegah terjadinya kram, terutama pada otot kaki. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, 2018, menyebutkan bahwa asupan kalium yang cukup dapat menurunkan risiko kelemahan otot dan kram hingga 30% pada lansia. Kalium juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dengan menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan beta-karoten, yang berfungsi melindungi sel otot dan jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan ini menjadikan ubi jalar sebagai salah satu sumber energi alami yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan. Untuk memperoleh manfaat terbaik, berikut resep sehat yang mudah disiapkan. Pilih ubi jalar berwarna ungu atau oranye, karena mengandung antioksidan lebih tinggi. Cuci bersih dan kukus selama 15 hingga 20 menit hingga empuk. Sajikan dengan taburan kelapa parut tanpa gula atau sedikit madu alami.
Mengukus ubi jalar lebih baik daripada menggorengnya, karena cara ini mempertahankan kandungan vitamin dan seratnya. Ubi kukus dapat dijadikan menu sarapan sehat atau camilan sore yang memberi energi tanpa membuat perut terasa berat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki diabetes atau sedang membatasi asupan karbohidrat, sebaiknya konsumsi ubi dalam porsi kecil, sekitar setengah hingga 1 potong sedang persajian. Meski tergolong sehat, ubi tetap mengandung karbohidrat yang dapat memengaruhi kadar gula darah bila dikonsumsi berlebihan. Dengan mengonsumsi ubi jalar secara teratur dalam jumlah yang wajar, tubuh akan mendapatkan energi alami yang cukup, otot kaki menjadi lebih kuat, dan risiko kram pun dapat berkurang. Ubi jalar adalah contoh nyata bahwa makanan sederhana dari alam Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan dan kesehatan yang luar biasa di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, makanan berikut ini mungkin sudah sangat akrab di dapur kita sehari-hari, namun manfaatnya seringkali kurang disadari. Ya, makanan yang dimaksud adalah ikan teri dan ikan-ikan kecil lainnya. Meski berukuran kecil, ikan teri mengandung kalsium dan asam lemak omega 3 yang tinggi, dua nutrisi penting untuk menjaga kekuatan tulang, otot, dan kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Food Chemistry Journal tahun 2019, ikan teri mengandung kalsium hingga lebih dari 500 mg per 100 gram, terutama jika dikonsumsi bersama tulangnya. Jumlah ini hampir setara dengan 1 gelas susu. Kalsium dalam ikan teri berperan penting untuk menjaga kepadatan tulang, termasuk tulang kaki, agar tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Selain kalsium, ikan teri juga kaya akan omega 3, yaitu lemak baik yang berfungsi membantu menurunkan peradangan, melancarkan aliran darah, serta menjaga fungsi otot dan saraf. Sebuah penelitian dari American Heart Association, AHA, menunjukkan bahwa konsumsi ikan kecil kaya omega 3 2 hingga 3 kali per minggu dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi oksigen ke jaringan otot. Dengan demikian, risiko kram kaki dan rasa pegal dapat berkurang secara alami. Kandungan lain seperti protein dan fosfor dalam ikan teri turut membantu memperbaiki jaringan otot dan menjaga daya tahan tubuh. Ini menjadikan ikan teri sebagai sumber gizi yang sederhana namun sangat lengkap, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin memperkuat kaki tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, berikut resep sehat yang bisa dicoba di rumah. Pilih ikan teri segar atau teri kering tanpa bahan pengawet. Rendam sebentar dalam air hangat untuk mengurangi kadar garam, lalu tiriskan. Tumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Tambahkan irisan cabai merah dan perasan jeruk nipis agar rasanya segar. Ikan teri juga bisa dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti daun kelor atau kangkung, sehingga kandungan kalsium dan zat besinya saling melengkapi. Cara memasak dengan menumis ringan atau mengukus akan lebih baik daripada menggoreng dalam minyak banyak, agar kandungan omega 3 tidak rusak oleh panas berlebih. Namun, ada hal penting yang perlu bapak dan ibu perhatikan. Karena ikan teri seringkali diasinkan, batasi konsumsi garam berlebih agar tekanan darah tetap stabil. Sebaiknya pilih ikan teri segar atau yang sudah direndam air hangat sebelum dimasak untuk mengurangi kadar sodiumnya. Konsumsi ikan kecil seperti teri, sarden, atau ikan bilis sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan omega 3 harian. Dengan rutin mengonsumsi ikan teri dan ikan-ikan kecil, bapak dan ibu dapat memperkuat tulang kaki, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi kram otot secara alami. Ikan kecil ini mungkin sederhana, tetapi manfaatnya besar bagi kesehatan tubuh dan kekuatan kaki di usia lanjut. Bapak dan ibu yang saya hormati, makanan selanjutnya yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan kaki dan mencegah kram adalah alpukat. Buah ini tidak hanya lezat dan lembut, tetapi juga kaya akan lemak sehat dan kalium, dua zat gizi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otot, saraf, dan jantung. Lemak sehat dalam alpukat, yang dikenal sebagai lemak tak jenuh tunggal, monounsaturated fat, berfungsi membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot kaki. Dengan aliran darah yang baik, otot mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga tidak mudah tegang atau kram. Berdasarkan penelitian dari Journal of the American Heart Association tahun 2019, konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat berarti aliran oksigen ke otot kaki lebih lancar,
membantu mengurangi rasa nyeri dan kelelahan saat berjalan. Selain lemak sehat, alpukat juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Mineral ini membantu menyeimbangkan kadar cairan tubuh, menjaga fungsi saraf, dan mengatur kontraksi otot. Kekurangan kalium seringkali menjadi penyebab utama kram otot, terutama pada malam hari. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nutrients Journal 2020 menyebutkan bahwa asupan kalium yang cukup dapat membantu menurunkan risiko kram otot hingga 40% pada lansia, serta memperbaiki fungsi otot rangka secara keseluruhan. Alpukat juga mengandung vitamin E dan antioksidan alami yang melindungi sel otot dari kerusakan akibat stres oksidatif, serta membantu mempercepat proses pemulihan otot setelah beraktivitas. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, berikut resep sehat yang bisa Bapak dan Ibu coba di rumah. Siapkan setengah buah alpukat matang. Haluskan dengan sendok, lalu campurkan dengan 1 sendok madu alami dan sedikit air jeruk nipis. Bisa juga ditambahkan ke dalam roti gandum panggang atau dicampur ke dalam salad sayur. Jika Bapak dan Ibu lebih menyukai minuman, alpukat juga dapat dijadikan smoothie sehat. Cukup campurkan alpukat dengan susu rendah lemak atau yogurt, tanpa tambahan gula pasir, agar tetap aman bagi kadar gula darah. Namun, perlu diingat, karena alpukat mengandung lemak yang cukup tinggi, sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari setengah hingga 1 buah kecil per hari. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau berat badan berlebih, disarankan untuk mengatur porsinya dengan bijak dan tidak menambahkan gula atau susu kental manis ke dalam olahannya. Dengan mengonsumsi alpukat secara rutin dalam jumlah yang wajar, tubuh akan mendapatkan lemak sehat dan kalium yang cukup untuk menjaga kekuatan otot kaki, memperbaiki sirkulasi darah, serta mengurangi risiko kram. Alpukat adalah contoh buah yang sederhana, tetapi memiliki manfaat luar biasa untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan jantung di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan dan nutrisi memang penting untuk menjaga kekuatan otot kaki, namun ada satu hal sederhana yang sering terlupakan, yaitu air putih. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan setiap sel, termasuk sel otot, sangat bergantung pada cairan tubuh untuk bekerja dengan baik. Ketika tubuh kekurangan cairan atau mengalami dehidrasi ringan, otot menjadi lebih mudah tegang dan berisiko mengalami kram. Berdasarkan penelitian dari European Journal of Applied Physiology tahun 2019, dehidrasi dapat menurunkan kemampuan otot hingga 10-20%, terutama pada lansia yang cenderung lebih jarang merasa haus meskipun tubuhnya kekurangan cairan. Kekurangan air juga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, seperti natrium, kalium, dan magnesium, yang sangat berpengaruh terhadap kontraksi dan relaksasi otot. Karena itulah, menjaga hidrasi tubuh menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah kram dan kelemahan otot pada kaki. Air putih memiliki peran penting dalam membantu tubuh menjaga sirkulasi darah tetap lancar, membantu mengantarkan nutrisi ke jaringan otot, mengeluarkan racun dan sisa metabolisme dari tubuh, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Penelitian dari Journal of Gerontology 2020 juga menunjukkan bahwa lansia yang mencukupi kebutuhan cairannya setiap hari memiliki keseimbangan tubuh dan kekuatan otot yang lebih baik dibandingkan mereka yang minum air dalam jumlah sedikit. Untuk membantu menjaga hidrasi, Bapak dan Ibu dapat mengikuti beberapa tips sederhana. Biasakan minum air putih 6 hingga 8 gelas per hari. Minum sedikit demi sedikit tetapi sering, terutama di pagi hari setelah bangun tidur dan menjelang tidur malam. Tambahkan potongan lemon atau daun mint jika ingin rasa yang lebih segar tanpa tambahan gula. Perbanyak minum saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau berkebun. Selain air putih, cairan alami seperti air kelapa muda juga dapat membantu menggantikan elektrolit tubuh, terutama bila Bapak dan Ibu berkeringat banyak. Namun, pastikan air kelapa tidak dikonsumsi berlebihan, cukup 1 gelas saja per hari. Hal yang perlu diingat, hindarilah minuman manis, bersoda, atau berkafein tinggi seperti kopi berlebihan, karena jenis minuman tersebut justru dapat menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Dengan menjaga kecukupan air setiap hari, tubuh akan lebih segar, sirkulasi darah membaik, dan otot kaki terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu yang teratur minum air putih tidak hanya terhindar dari kram, tetapi juga membantu menjaga kesehatan ginjal, kulit, serta metabolisme tubuh secara menyeluruh. Air putih adalah sahabat terbaik tubuh. Sederhana, mudah didapat, dan menjadi dasar dari setiap langkah menuju tubuh yang kuat dan sehat di usia lanjut.
Jadi, mari kita biasakan untuk minum air yang cukup setiap hari. Karena kekuatan kaki dan kesehatan tubuh dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kasih pada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas bersama berbagai makanan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan otot kaki dan mencegah kram, khususnya di usia lanjut. Mari kita ingat kembali 10 makanan utama yang sebaiknya Bapak dan Ibu konsumsi secara teratur. Pisang, kaya kalium untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah kram. Bayam dan sayuran hijau, sumber magnesium dan zat besi yang membantu pembentukan energi otot. Ikan salmon, kaya omega-3 dan protein yang memperkuat otot serta menjaga kesehatan sendi. Yogurt atau susu, mengandung kalsium dan probiotik untuk tulang yang kuat dan pencernaan sehat. Telur, sumber protein dan vitamin D yang membantu perbaikan jaringan otot. Kacang almond dan kacang-kacangan, kaya vitamin E dan magnesium untuk menjaga elastisitas otot. Ubi jalar, menyediakan karbohidrat kompleks dan kalium untuk energi tahan lama. Ikan teri dan ikan kecil, sumber alami kalsium dan omega-3 untuk tulang dan otot yang kuat. Alpukat, kaya lemak sehat dan kalium yang mendukung sirkulasi darah dan fungsi otot. Air putih, sahabat sejati tubuh yang menjaga hidrasi dan mencegah kram otot. Semua makanan ini memiliki manfaat luar biasa bila dikonsumsi dengan porsi yang seimbang dan cara pengolahan yang sehat. Tidak perlu makanan mahal atau rumit, yang penting adalah konsistensi dan kesadaran untuk merawat tubuh setiap hari. Penelitian demi penelitian telah membuktikan bahwa pola makan yang seimbang, cukup cairan, dan gaya hidup aktif dapat meningkatkan kekuatan otot, menurunkan risiko jatuh, serta menjaga kemandirian hidup di usia lanjut. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Mulailah dari hal kecil, menambah sayur di piring makan, memperbanyak air putih, atau berjalan kaki 10-15 menit setiap pagi. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan memberi hasil besar bagi kesehatan tubuh dan ketenangan hati. Ingatlah, usia boleh bertambah, tetapi semangat untuk sehat tidak boleh berkurang. Tubuh yang kuat bukanlah milik mereka yang muda saja, tetapi milik siapapun yang mau menjaga dan merawatnya dengan penuh cinta dan kesabaran. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah menonton hingga selesai. Semoga ilmu sederhana ini bisa menjadi manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu menonton dari mana dan makanan sehat apa yang paling sering dikonsumsi di rumah. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi dan tips kesehatan lainnya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu luangkan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah Bapak dan Ibu dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang terus menyala. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus jaga tubuh agar kuat melangkah di usia yang penuh berkah ini.